Halo, perkenalkan nama saya Rido Farhan, NIM 131220072 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menerangkan mengenai peran penting yang dijalankan oleh anggota DPRD beserta sekretariat DPRD. Sebagai bagian dari lembaga legislatif di tingkat daerah, terutama di Kabupaten Sidoarjo, anggota DPRD memiliki fungsi, tugas, dan wewenang strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan sekretariat DPRD berperan sebagai pendukung administratif dan pelaksana teknis yang memastikan seluruh kegiatan DPRD terlaksana secara efektif dan efisien. Melalui video ini, kita akan memahami dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi tersebut dijalankan serta proses administrasi oleh kedua unsur tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang bisa disingkat DPRD merupakan lembaga yang dibentuk untuk mewakili rakyat daerah, terutama di Sidoarjo. Secara normatif, fungsi dan tugas dan kewenangan DPRD yaitu yang pertama, fungsi legislasi, membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yaitu bupati. Yang kedua, fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan daerah lain yang dihasilkan oleh kepala daerah, yaitu bupati. Membentuk perda bersama dengan kepala daerah, membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perda dan kebijakan daerah, mengajukan pertanyaan dan usul kepada kepala daerah, menyampaikan pendapat serta membela diri dalam tugasnya sebagai wakil rakyat. Dalam menjalani tugas dan fungsi kewenangan tersebut, mereka dibantu oleh sekretariat yang berfungsi menjalankan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat ini dipimpin oleh sekretaris DPRD yang bertanggung jawab secara teknis, operasional kepada pimpinan DPRD, secara administratif kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tugas sekretaris dewan meliputi yang pertama, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Selanjutnya, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam DPRD juga terbagi 1 hingga 4 komisi yang masing-masing memiliki visi dan misi yang berbeda. Komisi pertama berfokus pada bidang pemerintahan, hukum, ketertiban hukum umum, kependidikan, komunikasi, dan politik. Tugas utama meliputi memastikan terlaksananya kewajiban pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, membahas rancangan peraturan daerah atau perda, dan keputusan DPRD dalam lingkup tugas komisi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan kebijakan daerah. Yang kedua, mengelola urusan administrasi, kependudukan, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, komunikasi, informatika, serta urusan lainnya seperti penanaman modal dan organisasi masyarakat. 3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan membantu pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah daerah dan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, Komisi 2. Bidang tugas meliputi perekonomian, keuangan, dan administrasi pemerintahan. Bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan di bidang perekonomian daerah, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, dan urusan administrasi pemerintahan lainnya. Kedua, membahas dan mengawasi anggaran daerah serta peraturan daerah yang terkait dengan keuangan. Ketiga, memfasilitasi hubungan antara pemerintah daerah dengan sektor usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi. Komisi ketiga, bidang tugas terkait infrastruktur, pekerjaan umum, perhubungan, dan lingkungan hidup.
Memastikan perekonomian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, tata ruang, perhubungan, dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup yang sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, membahas dan mengawasi pembangunan fisik jalan, jembatan, fasilitas umum serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tiga, melakukan pengawasan pada pelaksanaan perda dan kebijakan daerah di bidang-bidang tersebut. Komisi keempat, yaitu yang terakhir, bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan. Tugasnya meliputi pengawasan dan pembahasan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan kepemudaan. Yang kedua, mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Ketiga, membahas rancangan peraturan daerah dan kebijakan di bidang sosial masyarakat serta kesehatan. Dari semua visi dan misi ini, semua bergotong royong untuk satu tujuan, yaitu memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melakukan pembahasan rancangan perda, pelaksanaan perda dan kebijakan daerah yang relevan dengan bidang tugas masing-masing komisi. Menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Melakukan kunjungan kerja, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat atas persetujuan pimpinan DPRD. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD sesuai ruang lingkup tugas komisi. Yang terakhir, memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. Akan saya lanjutkan, yaitu bagian-bagian penting dalam sekretariat Dewan. Yaitu yang pertama, ada bagian umum, memiliki tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan bagi sekretariat DPRD. Sub bagian tata usaha dan kepegawaian, yaitu tugasnya menyiapkan bahan pelaksanaan, administrasi organisasi, manajemen, kerjasama, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, dan administrasi kepegawaian sekretariat DPRD. Yaitu selanjutnya subbagian rumah tangga, mengelola urusan rumah tangga seperti penyiapan sarana, prasarana, pembelaan kebersihan, keamanan, dan keterlibatan lingkungan antar DPRD. Kelompok jabatan fungsional, melaksanakan tugas fungsional khusus yang mendukung pelaksanaan tugas bagian umum seperti analis data, laporan, dan kegiatan teknis administrasi lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu bagian program dan keuangan, bertugas mengelola dan mengkoordinasi pelaksanaan administrasi program dan keuangan sekretariat DPRD, termasuk penyusunan rencana kerja, pengelolaan anggaran, laporan keuangan. Kelompok jabatan fungsional dalam bagian ini berfokus pada pelaksanaan tugas teknis keuangan dan program yang bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan pendukung administrasi sekretariat, seperti analisis anggaran dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, bagian persidangan dan perundang-undangan bertugas mendukung penyelenggaraan kegiatan persidangan DPRD dan proses perundang-undangan, termasuk penyusunan agenda rapat, pencatatan risalah, pembuatan dokumen perundang-undangan, dan koordinasi dengan alat kelengkapan DPRD. Fungsi pokok adalah memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas legislasi dan persidangan DPRD agar berjalan efektif sesuai prosedur. Keempat, bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Fokusnya adalah mendukung kegiatan penganggaran dan pengawasan DPRD, termasuk pelaksanaan administrasi, koordinasi, serta penyediaan data dan laporan yang berkaitan dengan penganggaran dan pengawasan. Subbagian kelompok jabatan fungsional di bagian ini bertugas menjalani tugas teknis khusus seperti pengelolaan data anggaran, evaluasi pelaksanaan pengawasan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Fungsi utamanya memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penganggaran dan pengawasan DPRD secara administratif dan teknis untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oh ya, saya akan menceritakan sedikit tentang selama saya magang di sini dalam tempo 40 hari
dari 28 Juli hingga 22 September. Saya mengisi di bagian PP, yaitu persidangan dan perundang-undangan. Tugasnya yaitu seperti melakukan kearsipan kunjungan kerja, lalu ikut membantu staf pegawai di sana terkait penyusunan rapat, seperti rapat komisi, rapat banmus atau badan musyawarah, dan rapat-rapat lainnya seperti rancangan peraturan daerah segala macam. Dan saya diberikan kesempatan untuk melakukan pengamatan rapat-rapat seperti rapat paripurna besar dan yang lainnya.